Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya agar kita bisa mengakhiri penagihan-penagihan pinjol yang meresahkan? Karena ini akan sangat mengganggu dan yuk langsung aja kita akan bahas. Tapi sebelum itu yuk kita akan berdoa bareng-bareng. Kita akan berdoa buat teman-teman sekalian di luar sana. Siapa tahu banyak saudara-saudara kita yang sekarang lagi kesulitan dan lagi bingung bagaimana cara menghadapi situasi gagal bayar pinjol seperti ini. Yuk semoga teman-teman semuanya bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya, dikuatkan mentalnya, dan diberikan informasi dan wawasan yang benar dan tepat untuk mengatasi semua ini. Amin amin ya robbal alamin. Kenapa kita harus berdoa? Karena cuma doa yang bisa menolong kita terhadap situasi-situasi seperti ini. Karena apa? Karena kita akan digempur dengan informasi-informasi di lari luaran sana. Ada yang berusaha untuk memotivasi kita, ada yang berusaha untuk menjatuhkan kita, itu salah satunya dari desi-desi pinjol. Ada yang berusaha untuk mengintimidasi kita, dan semua itu memainkan mental kita. Nah, cara paling baik adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Yakin akan pertolongan Allah, itu yang nomor satu. Oke? Dari sini kalian sudah ngerti bagaimana atau jangkarnya itu apa gitu ya. Jadi kita akan bahas kelanjutannya bagaimana mengakhiri semua ini. Terlebih dahulu saya ingin jelaskan dulu. Karena untuk menghadapi pinjol ini kan kita akan berhadapan dengan beberapa pihak ya. Pihak eksternal, pihak internal, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, ada beberapa faktor yang harus kalian kenali dan mungkin kalian bisa mengoptimalkan faktor-faktor tersebut. Salah satunya adalah faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal ini adalah segala sesuatu yang bisa teman-teman kontrol dan teman-teman kendalikan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mungkin tidak akan bisa teman-teman kendalikan. Nah, cuman Allah yang bisa mengendalikan itu. Nah, faktor internal itu apa aja? Faktor internal itu adalah bagaimana perasaan kalian, kegelisahan kalian, terus kemudian apa yang harus kalian lakukan, tindakan kalian, mau merespon nggak penagihannya, mau memblokir nggak nomor-nomor mereka. Ini adalah tindakan-tindakan yang dalam ruang lingkup internal yang bisa kalian kendalikan. Mungkin akan ada pertanyaan, Bang, kalau faktor eksternal itu apa? Faktor eksternal itu ya kapan DC akan datang, terus kemudian kapan DC akan menghubungi kalian? Siapa DC yang akan menghubungi kalian? Bagaimana cara mereka menagih ke kalian? Nah, itu adalah faktor eksternal yang nggak bisa kalian kendalikan. Ini nggak usah difokusin, lupakan. Fokus aja ke faktor internal kalian. Bagaimana menguatkan mental? Bagaimana kalian bisa berani? Bagaimana kalian bisa tidak gelisah lagi? Ini yang paling utama dan harus teman-teman pikirkan itu di sini. Bukan yang faktor eksternalnya tadi. Gimana kalau DC datang dan lain sebagainya. Itu adalah faktor eksternal karena kita tidak bisa mengatur DC itu kapan datang atau tidak. Ya, perlu dipahami faktor internal jauh lebih penting. Nah, gimana cara menguatkan mental? Cara menguatkan mental adalah dengan menguasai beberapa informasi terkait ya resiko-resiko galbay, terus kemudian bacain peraturan OJK, yakin pada diri kalian bahwa resikonya memang gak besar ya resiko pinjol. Yakinlah semua itu. Kalau itu memang sulit sekali untuk teman-teman lakukan, coba satu aja ini ya, dekatkan diri sama Allah. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak solawat, zikir terus, istighfar terus. Yakinlah sama pertolongan Allah. Insya Allah itu akan sangat membantu kalian. Beneran, ini serius, sangat sangat membantu kalian. Saya sudah pernah cerita, saya pernah kelilit utang hampir 60 juta kalau di total, dan itu sama Allah dikasih 2,5 bulan atau hampir 3 bulan lah, nggak sampai 3 bulan bisa saya lunasi. Awalnya yang 2 tahun harusnya saya bisa lunasi, dengan ibaratnya dari gaji saya sisihkan, saya tabung, dihitung-hitung itu 2 tahun baru bisa lunas, tapi sama Allah dikasih 2,5 bulan lunas. Ya, itulah keajaiban. Saya tidak bisa menjanjikan ini kepada semua orang berhasil, tapi percaya atau tidak, ketika kalian memohon dan yakin dan dengan hati yang benar-benar ikhlas dan tulus meminta pertolongan sama Allah, pasti akan ada kemudahan-kemudahan buat diri teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi saya ingin teman-teman semua yuk fokus pada diri kalian. Fokus pada apa yang teman-teman bisa lakukan dan kerjakan sekarang. Teman-teman bisa mengakhiri masalah penagihan-penagihan ini, kalian yang kontrol. Kuatkan internal kalian, maka faktor eksternal bisa kalian abaikan. Bang, ini nelponnya terus-terus nggak bisa dihentikan. Ya, itu faktor eksternal. Cara menghentikannya bagaimana? Ya dengan mental kalian. Ya,
Nanti lama-lama akan terbiasa kok. Begitu lihat HP kayak gini, paling diisi pinjol, udah matiin, selesai gitu loh. Jangan dibawa pusing teman-teman. Nanti lama-lama kalau dihubungi nggak bisa-bisa ya Desi bakal males sendiri gitu ya. Tapi gak ada cara apapun, gak ada langkah apapun yang membuat Desi itu tiba-tiba nggak bisa menghubungi kalian atau berhenti menghubungi kalian. Enggak, karena mereka punya koordinator, mereka punya tugas. Yang mana tugas-tugas ini sudah ditugaskan sama atasannya untuk menagih kalian. Kalau mereka nggak nagih kalian, mereka yang salah ya. Jadi kalau menurut saya daripada kalian mencari-cari cara segala macam cara untuk bisa menghentikan penagihan, akhiri itu semua teman-teman. Akhiri itu semua. Akhiri pencarian kalian cara-cara untuk menghindarkan Desi agar berhenti. Akhiri. Fokuskan pada faktor internal yang saya bahas tadi. Kuatkan mental, kuatkan hati, dekatkan sama Allah SWT. Itu akan jauh-jauh lebih luar biasa dampaknya ke depan buat kalian. Memang tidak instan, memang tidak mudah. Ya, ini namanya juga perjuangan kita. Kita nothing tulus aja, udah nggak akan ada kehilangan apapun lagi dari kita. Jadi tetap fokus aja, lakukan seperti biasanya aktivitasnya ya. Pinjol boleh digalbay, mau bayarnya 1 tahun, 2 tahun, bebas terserah kalian. Tapi kembali lagi, kalian harus paham betul resikonya seperti apa, ikhlaskan dan selalu berdoa serta memohon pertolongan sama Allah. Insya Allah itu akan jauh lebih mudah teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya yakin teman-teman di sini semua pasti sudah banyak berdoa. Semoga doanya bisa segera diijabah sama Allah, segera dikabulkan sama Allah. Saling mendoakan yuk antar teman-teman kita, antar saudara-saudara kita yang di luar sana sedang lagi dalam kesulitan. Semoga saling mendoakan aja kita. Siapa tahu doa kita diijabah untuk orang lain, kan kita nggak pernah tahu. Doa-doa yang baik pasti akan kembali ke baik bagi diri kita juga. Benar gak? Saya yakin kalian juga meyakini hal itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.